Kepulauan Indonesia, yakni Nusantara, merupakan kepulauan yang sangat kaya dan indah. Bagaikan mutiara dari timur, sejak ratusan tahun yang lalu menjadi magnet tersendiri bagi dunia. Karena kekayaan alam ini, mulai abad ke-16 telah menarik kedatangan para pedagang asing terutama Eropa di Nusantara. Rempah-rempah di Nusantara memiliki kualitas yang sangat tinggi. Maka dari itu bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan rempah-rempah sebesar-besarnya. Harga rempah-rempah di pasar Eropa melambung sangat tinggi. Bangsa Eropa mulai mencari dan menemukan pulau penghasil rempah-rempah secara mandiri. Baik itu bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Dari sini dimulailah petualangan penjelajahan dan penemuan dunia baru. Belanda mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Maka Belanda mulai melakukan penjelajahan untuk mencari tanah Hindia. Pada tahun 1594, William Barent mencoba berlayar untuk mencari dunia timur melalui jalur utara. Karena kan medan kutub utara yang sangat ekstrim, dan mengingat air di kutub utara sedang membeku, kapal Barents terjepit es. Sehingga bisa dikatakan ekspedisi ini gagal. Siapa yang tidak mengenal VOC? VOC berasal dari kata Verenigde of Indische Compagnie. Ini merupakan ekspedisi Belanda pertama yang bisa sampai di Indonesia. Sejarah terbentuknya VOC diawali dengan ekspedisi tahun 1595 oleh Cornelis de Houtman. Namun, ekspedisi tersebut gagal untuk memonopoli rempah-rempah di Indonesia. Ekspedisi dilanjutkan pada tahun 1598 oleh Jacob van Eyck. Kali ini persiapan cukup matang sehingga membuat ekspedisi kedua ini berhasil. Perasaan tersebut memicu persaingan perdagangan cukup ketat dalam kongsi dagang Belanda sendiri. Belum lagi melawan kongsi dagang Portugis, Spanyol, dan Inggris. Maka dari itu dibentuklah VOC agar meminimalisir konflik dan mampu melawan kongsi dagang luar negeri. Tepat pada tahun 1602, VOC resmi dibentuk. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur yang disebut dengan Dewan 17 atau Heren 17. VOC sebagai titik sejarah Belanda yang sangat penting bagi penjajahan di Indonesia. Hal ini dikarenakan VOC adalah perusahaan dagang multinasional yang terkaya dan terbesar yang pernah ada dalam sejarah kapitalisme di dunia. Sebagai sebuah kongsi dagang, VOC memiliki hak istimewa serta kewenangan yang luas sehingga VOC dijuluki sebagai negara dalam negara. Terdapat 7 keistimewaannya, salah satunya adalah mencetak serta mengeluarkan mata uang sendiri. Hak istimewa tersebut dinamakan dengan hak oktroy. Pimpinan tertinggi di tanah jajahan dinamakan dengan Gubernur Jenderal. Atas Gubernur Jenderal terdapat Dewan Hindia mengawasi dan memberi nasihat kepada Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal pertama dari VOC bernama Peter Booth.
Ia berperan penting dalam menetapkan Ambon sebagai pusat pemerintahan Konsi Dagang Belanda. Sedangkan Gubernur Jenderal yang paling terkenal dari VOC adalah Jan Pieterszoon Koen. Ketika baru menjabat sebagai gubernur, dia sudah mampu membangun benteng setinggi 7 meter di Yogyakarta. Namun, gubernur ini juga sangat terkenal akan bentuk kekejaman dan ambisinya. Salah satunya adalah memperebutkan kota Jayakarta dari Kesultanan Banten. Ketika pasukan VOC kalah dan terpaksa menyingkir dari Jayakarta, YP Koen merasa bangsanya sangat dipermalukan, sehingga dia mempersiapkan penyerangan lebih matang lagi dengan mengumpulkan 18 kapal perang untuk mengepung dan menggempur Jayakarta. Pada akhirnya Jayakarta dapat didudukin dan dikuasai oleh VOC, serta YP Koen membumi hanguskan kota Jayakarta pada tanggal 30 Mei 1619 dan mendirikan kota yang baru bergaya arsitektur Belanda dan diberi nama dengan Batavia. Batavia menjadi markas besar VOC yang mengendalikan seluruh kebijakan dan tindakannya di kawasan Asia. Dia juga menerapkan beberapa strategi untuk dapat mengendalikan monopoli perdagangan. Yang pertama, hak ekstirpasi, jatuh hukum bagi para pelanggar monopoli perdagangan. Yang kedua, pelayaran hongi, yaitu pelayaran bersenjata lengkap yang dilakukan VOC untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Berikut ini adalah cara VOC dalam meningkatkan eksploitasi monopoli perdagangannya. Salah satunya ada melakukan politik divide et impera. Politik divide et impera dan berbagai tipu daya juga dilaksanakan demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Politik divide et impera juga berhasil memecah belah kerajaan Mataram Islam menjadi beberapa kerajaan kecil. Tegakkan kepalamu. Sebentar lagi namamu akan dikenang sebagai pahlawan Mataram. VOC berusaha menguasai kerajaan Mataram Islam dengan melakukan berbagai kegiatan intervensi pemerintahan. Untuk memperkokoh kedudukannya di Indonesia bagian barat, VOC berhasil menguasai serta mengusir Portugis di tahun 1641. Kerajaan Makassar di bawah Sultan Hasanuddin yang tersohor di Indonesia bagian timur juga berhasil dikalahkan setelah terjadi perjanjian Bongaya tahun 1667. Bisa dikatakan abad ke-17 hingga abad ke-18 merupakan puncak kejayaan dari VOC. Monopoli perdagangan yang dikendalikan VOC sangatlah luas, terbentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India, sampai ke Papua. Pengaruh dan kekuasaan VOC semakin meluas dalam mempertahankan kebijakan monopoli yang sangat strategis, maka armada VOC diperkuat, serta benteng-benteng pertahanan dibangun di sejumlah wilayah Indonesia. Namun, kemaharajaan VOC tersebut tidaklah abadi. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Menurut Reclef dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2008, bangkrutnya perusahaan raksasa ini dikarenakan korupsi yang menyebabkan krisis keuangan perusahaan. Sehingga bubarnya VOC ini meninggalkan banyak sekali hutang dan keseluruhan hutang serta aset VOC diambil alih oleh pemerintahan Belanda.